Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ini sudah sampai ke pertemuan 10. Kita masih melanjutkan tentang proses untuk pengelolaan data gitu ya. Bagaimana data itu digunakan dan ini kita hari ini masuk kepada accounting sustainability. Nah, apa itu accounting sustainability? Kita coba untuk share screen dulu ya. Oke. Jadi accounting and sustainability intelligence. Jadi saat ini eh, kita selalu banyak banyak pihak yang akan bertanya gitu ya. Apakah dunia ini masih akan terus berlanjut atau enggak gitu ya? Apa yang terjadi di masa mendatang, masa di tempat anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti tumbuh dan berkembang. Dunia kita ini seperti apa gitu ya? Apalagi dengan adanya pandemi dan lain sebagainya ini. Maka muncul yang namanya konsep sustainability gitu ya. Nah, apa itu sustainability? Mungkin Anda sudah pernah dengar ya bahwa uh, di dalam proses untuk misalkan nggak sekarang di beberapa toko kita kalau belanja nggak boleh pakai plastik gitu kan, kita harus bawa tote bag sendiri gitu ya. Kemudian kita juga back to nature gitu ya. Nah, ini back to nature, nature ya. Jadi kalau kita sekarang lebih menikmati alam, tapi alam yang seperti apa ini yang harus kita nikmati kan gitu kan. Kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, sampah-sampah kita recycle ulang gitu ya. Intinya bahwa perusahaan-perusahaan itu sekarang harus kembali back to basic gitu ya, back to green, go green gitu ya, kembali ke alam. Nah, akhirnya muncul sebuah konsep yang namanya triple bottom line. Artinya bahwa sekarang itu penilaian perusahaan, kinerja perusahaan itu tidak hanya akan dinilai oleh profit, keuntungan, tetapi juga people and planet. Jadi ada tiga. Jadi penilaian kinerja saat ini oleh beberapa perusahaan itu sudah mencakup people, planet, dan profit. Jadi tidak hanya profit. Perusahaan dikatakan bagus walaupun profitnya tinggi, tetapi ternyata dia melakukan mengerjakan anak-anak di bawah umur. Itu namanya juga bukan kinerja yang bagus. Perusahaan profitnya tinggi, tapi ternyata dia mencemari lingkungan. Itu juga kinerja perusahaan tidak dikatakan sebagai sebuah perusahaan yang bagus. Nah, konsep pengukuran kinerja saat ini itu holistik, ya. People, planet, profit ini menjadi satu pengukuran kinerja. Jadi tidak hanya ukuran ekonomis, tapi juga ukuran kepedulian sosial dan bagaimana pelestarian lingkungan. Nah, ini yang menjadi dasar pada berkembangnya konsep sustainability. Ya, jadi sustainability ini fokus untuk kemampuan mempertahankan masa depan yang berkelanjutan itu seperti apa. Jadi nggak lucu dong kalau misalkan apa namanya kita mempunyai perusahaannya profit luar biasa, tapi besok air tanahnya hilang, ya air tanahnya hilang. Terus bagaimana? Apakah perusahaan itu masih sustain apa enggak? Atau masih perusahaan masih buka enggak? Tentunya itu yang menjadi perhatian dari banyak pihak sehingga muncul konsep sustainability. Jadi perusahaan itu pengennya kan long lasting gitu ya. Perusahaan itu kan adanya pengennya selama dunia masih ada ini perusahaan mau tetap hidup dong gitu kan. Nah, makanya muncul konsep sustainability yang menjadi dasar adalah triple bottom line tadi, people, apa namanya planet sama profit. Jadi sustainability ini mendukung konsep dari triple bottom line tadi, gitu ya. Karena kita akan berbicara tentang apa tindakan kita saat ini yang untuk dilakukan untuk di masa mendatang, gitu ya. Tindakan kita asal apa namanya nebang pohon, asal buang sampah, tapi kita tidak berpikir bahwa oh kelak, gitu kan, dunia ini masih membutuhkan hutan,
masih membutuhkan hutan untuk men-saving air tanah misalkan. Sehingga tidak terjadi bencana. Apa yang terjadi kalau kita memotong semua eh, pohon di hutan? Terjadi bencana. Nah, terjadi bencana yang susah siapa? Ya, perusahaan sendiri. Nah, pola pemikiran yang semacam itu sekarang mulai digalakkan, bukan sekarang saja sih, beberapa tahun yang lalu mulai digalakkan untuk berpikir seperti itu. Jadi basic pemikirannya adalah people, planet, dan profit. Nah, sekarang di pandemi COVID-19 ini sustainability seperti apa? Nah, bagi perusahaan memang konsep ini memang mendorong gitu ya di sustainability ini memang benar bahwa saat ini perusahaan-perusahaan kita harus sosialnya lebih tinggi, kita membantu masyarakat karena banyak masyarakat yang terdampak gitu ya. Planet juga begitu, kita mengurangi detik, jam gitu ya, terasa lama ya kalau di rumah gitu kan. Nah, kita jadi nggak banyak pakai motor, kita work from home, ini juga mengurangi traffic pencemaran yang ada di planet ini. Begitu juga profit. Profit memang bagi sebagian perusahaan memang benar-benar turun ya, benar-benar turun. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang malah survive banyak. Ya, jadi bagaimana perusahaan memanfaatkan situasi dan kondisi inilah yang menjadi konsep daripada sustainability di era COVID ini. Nah, jadi kembali lagi ke sustainability, konsep sustainability adalah apakah keputusan yang kita lakukan atau dilakukan oleh perusahaan saat ini itu akan menghasilkan sesuatu yang nilai positif di masa yang akan datang. Jadi pemikirannya bukan hari ini dan besok, tetapi besok bertahun-tahun kemudian seperti apa. Jadi perusahaan harus punya konsep untuk berpikir seperti itu. Dan bagaimanakah kinerja organisasi itu berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, jadi gini, sustainability itu kalau kita lihat ini adalah juga sebuah transformasi bisnis ya. Kalau selama ini bergerak pada profit dan sekarang kita mencoba untuk melihat sosial kita seperti apa, planet kita seperti apa gitu ya. Ini konsep yang ditawarkan oleh beberapa pihak terkait sustainability. Jadi sustainability akan mempengaruhi perspektif bisnis dalam operasi perusahaan ya. Tidak harus perusahaan dalam perspektif global, tetapi juga dia mempertimbangkan berbagai macam keputusan, tindakan, dan konsekuensi dari tindakan yang diambil saat ini, dari keputusan yang diambil oleh perusahaan saat ini, tentunya harus berpikir tentang besok jangka panjangnya seperti apa. Tidak hanya berpikir pada profit, tapi juga pada lingkungan masyarakat, juga terhadap planet. Nah, ini konsep sustainability dan triple bottom line. Nah, sekarang kalau accounting sustainability seperti apa? Ya kan? Nah, kita kembali lagi. Accounting. Accounting itu kan tugasnya adalah mencatat semua transaksi yang ada di dalam perusahaan, gitu kan? Nah, ini akuntansi sustainability ini merupakan tantangan yang besar dalam sebuah sistem akuntansi, ya kan? Karena sistem akuntansi itu adalah dia yang menangkap data dan melaporkan berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi akuntan accounting gitu ya, ini adalah menangkap ya apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha mereka untuk melakukan sustainability. Ya, apa yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat misalkan. Memberikan alat cuci tangan gitu kan, memberikan masker. Ini semua tercatat dalam akuntansi. Ya kan? Nah, akuntansi dengan sistem akuntansinya harus mampu untuk menangkap data ini dan menyediakan informasi tentang sustainability gitu ya dalam pengambilan tindakan dan evaluasi kerja di perusahaan. Jadi accounting ini dalam proses sustainability itu punya peran penting. Dia bisa menangkap data, dia bisa mengolah, dan dia bisa melaporkan, oh ini loh
sustainability yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi kinerja sustainability itu akan tampak di dalam laporan accounting. Ya, apakah perusahaan itu sudah melakukan sustainability atau belum? Nah, ini dicatat, diungkapkan gitu ya di dalam accounting. Maka accounting ini salah satu pihak yang paling berpengaruh juga terhadap sustainability. Makanya nanti juga ada namanya sustainability report. Mungkin di mata kuliah lain Anda akan belajar tentang ini. Kegiatan dalam sustainability accounting apa nih? Sama sih sebenarnya, mengumpulkan, menyimpan, gitu ya, mengatur, melaporkan. Tetapi yang dilaporkan tidak hanya masalah profit dan ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan. Gunanya untuk apa? Untuk pengambilan keputusan supaya tidak hanya berpikir masa sekarang, tidak hanya berpikir masalah profit, dan profit, tetapi juga apa sih yang akan terjadi di masa yang akan datang, bagaimana proses kita untuk menjaga dunia ini tetap baik gitu ya, tidak semakin buruk karena dunia juga sudah semakin tua gitu ya. Nah, tidak semakin buruk tetapi kita mencoba untuk menjaganya. Nah, evaluasi kinerja pun juga nanti akan berbasis pada apa yang dihasilkan oleh sustainability accounting atau accounting sustainability ini. Nah, accounting system, kalau kita kan bicaranya masalah sistem ya, ini memang sangat berhubungan dengan decision making maupun evaluasi performance yang berbasiskan pada sustainability, ya, sustainability. Nah, ada 3 kunci dari sustainability accounting. Nah, bagaimana sustainability accounting itu berpengaruh pada orang, berpengaruh pada proses accounting, dan berpengaruh pada organisasi teknologi. Nah, ini konsep sustainability accounting yang merupakan bagian dari sustainability yang ada di dalam perusahaan ini akan mencoba untuk mencatat sistem ini, bagaimana sistem berpengaruh terhadap orang. Kita lihat bahwa sustainability accounting itu akan berpengaruh pada people, proses, dan teknologi. Nah, pengaruhnya apa nih pada orang kan gitu kan, pada people. Akuntansi berkelanjutan dapat berdampak pada orang-orang yang ada di dalam maupun di luar organisasi. Karyawan pasti akan berpengaruh di situ. Karyawan nggak boleh lagi buang sampah sembarangan misalkan. Karyawan ke kantor harus naik sepeda misalkan. Nah ini pengaruh nih, gitu kan? Orang profesional accounting, TI, gitu ya, semuanya akan berpengaruh. Accounting akan diminta untuk mengumpulkan dan melaporkan berbagai macam jenis data apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu tadi ya. Misalkan ada proses seperti ini ya, COVID, kita membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak karena ada banyak yang kehilangan pekerjaan, kita pekerjakan atau kita berikan bantuan dan lain sebagainya. Nah, akuntan juga sering diminta untuk memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan, bukan hanya keputusan yang tertentu, tapi mungkin adalah keputusan-keputusan perusahaan yang terkait dengan sustainability juga. Nah, kalau proses bisnis ini yang paling ini ya, paling dampaknya paling luas ya. Nah, intinya adalah proses bisnis dan transaksi itu memang harus meningkatkan sustainability. Misalkan tadi kita belanja di beberapa kota ya, seperti Bali, Jakarta, itu sudah tidak menyediakan kantong plastik ya. Kalau di Solo mungkin masih menyediakan kantong plastik dengan berbayar ya. Tetapi kalau yang di luar kota seperti Bali dan Jakarta yang saya tahu adalah mereka tidak menggunakan kantong plastik. Kita diminta untuk bawa tote bag sendiri atau tas ya yang recycle ya, tas recycle. Nah, ini beberapa perusahaan memberikan tas bentuk recycle dalam bentuk kertas, itu tas kertas. Nah, ini menjadi perubahan proses bisnis yang cukup ya. Jadi saya sempat tanya itu kenapa
harus berbayar, tapi ternyata berbayar itu juga untuk bayarannya beli tas kreseknya itu adalah untuk membangun beberapa recycle ulang. Ya, jadi memang sekarang di Indonesia sedang digalakkan tempat-tempat untuk merecycle, baik itu sisa-sisa apa namanya kertas, daun dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa digunakan dalam proses bisnis. Nah, proses bisnis ini juga bisa kita gunakan untuk menganalisa bagaimana sih sebenarnya dampak perusahaan itu terhadap masyarakat, terhadap lingkungan sosialnya. Jadi kalau perusahaan ada itu kan karena value ya, value yang ditawarkan kepada masyarakat, nilai yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, masyarakat tentu akan merespek kembali apa yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa penelitian itu sudah menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai respon yang baik terhadap sustainability itu juga yang akan sustain untuk dilihat oleh masyarakat. Nah, pengaruh pada IT ada green technology, ada e-cycling ya, nanti Anda bisa baca di bukunya bagaimana intinya bahwa teknologi itu adalah teknologi yang mengarah kepada kebaikan ya, mengurangi dampak polusi dan lain sebagainya. Misalkan mobil nih, mobil sekarang trennya adalah mobil listrik gitu ya. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan di Indonesia pun juga sudah, karena 2025 di Eropa sudah tidak ada bensin lagi. Mereka menjelaskan atau mereka membuat aturan bahwa mobil itu harus mobil listrik ya, nggak boleh mobil yang masih seperti di Indonesia nih pakai apa namanya, pakai bensin, solar, nggak boleh lagi. Nah, kemudian nah, seperti tadi ya, bahwa fungsi accounting system dalam sustainability accounting adalah bagaimana menyimpan data, menganalisis, dan menggunakan data sampai bagaimana kita men-save data itu. Data itu aman seperti apa. Nah, ini konsepnya. Jadi ketika decision making, itu kita bisa mengidentifikasi opportunity, identifikasi option, kualitatif faktor, kuantitatif, membuat decision gitu ya. Kemudian untuk kita bisa implementasi decision juga, performance kita bisa evaluasi. Nah, yang penting lagi adalah sustainability report. Laporan terintegrasi, jadi laporan keuangan gitu ya. Anda orang akuntansi sudah familiar dengan laporan keuangan kan ya. Nah, laporan keuangan itu akan ditambah dengan informasi yang non keuangan tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Jadi laporan akuntansi yang seperti biasa itu akan kita tambah dengan laporan yang non keuangan. Nah, ini namanya sustainability report. Nah, sustainability report yang pasti harus transparansi dan efektif. Nggak bisa enggak nih ya. Orang akuntansi harus paham banget nih bahwa laporan keuangan itu harus transparan dan efektif. Nah, kategori dalam laporan sustainability itu ada financial performance ya. Jadi ini yang biasa kita lihat dalam laporan keuangan ya. Ada profit growth, margin, kemudian ada social performance tentang bagaimana kita dengan customer, kita dengan pekerja, dengan community-nya seperti apa. Kemudian juga ada environment performance. Dengan lingkungan perusahaan seperti apa. Nah, kira-kira itu. Nah, tugas untuk hari ini adalah silakan mencari laporan sustainability. Ya, yang ada beberapa perusahaan terbuka di Indonesia itu sudah membuat peraturan bahwa setiap perusahaan yang publish di bursa itu harus mempunyai laporan sustainability atau sustainability report. Nah, tugas Anda hari ini adalah silakan mencari
sustainability report. Kemudian tolong Anda tulis apa saja yang ada dalam sustainability report. Ya, saya kira nggak usah banyak-banyak. Apakah memang benar dalam sustainability report itu ada financial performance, social performance, environment performance, isinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Silakan Anda buat dalam bentuk paper gitu ya, 1 atau 2 maksimal 5 halaman lah gitu ya, isinya seperti apa dan apa komentar Anda terhadap laporan sustainability yang diterbitkan oleh beberapa perusahaan. Oke, saya kira itu akhir dari materi kita. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan akhir minggu ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.